Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Ilmawan. Saya akan mempresentasikan kebahagiaan menurut Al-Ghazali. Di sini kita akan membagi pembahasan terdiri dari 3 bab. Yang pertama adalah siapa Al-Ghazali. Di sini kita akan mengenal Al-Ghazali, kemudian kebahagiaan menurut Al-Ghazali, seperti apa pembagian kebahagiaan menurut Al-Ghazali. Kemudian kita di sini juga akan membahas bagaimana cara mencapai kebahagiaan tersebut menurut Al-Ghazali. Jadi ada 3 poin yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Baik, yang pertama, siapa Al-Ghazali? Al-Ghazali adalah seorang filosof, teolog, sufi, dan ulama besar dalam sejarah Islam. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, dan ia lahir di Tus, Persia atau sekarang Iran. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir Islam paling berpengaruh yang memberikan kontribusi besar dalam bidang teologi, filsafat, tasawuf, dan hukum Islam. Baik, selanjutnya kita akan bahas peran dan pemikiran dari seorang Al-Ghazali. Yang pertama, melawan filsafat rasional yang berlebihan. Al-Ghazali mengkritik pemikiran filsafat Yunani yang diadopsi oleh filosof Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Dalam karyanya Tahafut al-Falasifah, ia menolak beberapa gagasan filsafat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, tasawuf dan pembersihan jiwa. Al-Ghazali, setelah mengalami krisis spiritual, Al-Ghazali meninggalkan kedudukannya sebagai profesor di Universitas Nizamiyah di Baghdad dan menjalani kehidupan sebagai seorang sufi. Ia menulis Ihya Ulum al-Din, yaitu kebangkitan ilmu-ilmu agama, yang menjadi salah satu kitab paling berpengaruh dalam tasawuf Islam. Yang ketiga, penyatuan fikih, teologi, dan tasawuf. Al-Ghazali mengajarkan bahwa Islam tidak hanya sekedar hukum, tetapi juga dilengkapi dengan pemahaman teologi terkait kalam dan penyucian hati, yaitu tasawuf. Kemudian, peran dan pemikiran berikutnya dari Al-Ghazali adalah kebahagiaan dan makna hidup. Menurutnya, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam harta atau kesenangan duniawi, tetapi dalam mengenal dan mencintai Allah. Ia menekankan pentingnya ilmu, ibadah, dan kesucian hati untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dan pemikiran Al-Ghazali mengenai kebahagiaan ini yang akan kita bahas lebih mendalam di sesi kali ini. Baik, kita masuk ke bab kebahagiaan. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan adalah kondisi jiwa yang tenang dan damai yang diperoleh melalui mengenal Allah atau ma'rifatullah, membersihkan hati, dan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Di sini, Al-Ghazali membagi kebahagiaan itu menjadi 2, yaitu kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Apa itu kebahagiaan duniawi? Kebahagiaan duniawi merupakan kesenangan materi, kenikmatan fisik, dan pencapaian sosial. Kemudian, kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan yang sejati, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ketenangan batin. Pertama, mari kita coba bahas mengenai kebahagiaan duniawi.
Secara definisi, menurut Al-Ghazali, kebahagiaan duniawi adalah kenikmatan yang diperoleh dari kehidupan dunia ini, seperti kekayaan, kesehatan, status sosial, dan hiburan. Namun, ia menekankan bahwa kebahagiaan ini bersifat sementara, tidak stabil, dan seringkali menyesatkan jika tidak dikendalikan dengan baik. Dunia ini adalah ladang akhirat, maka janganlah engkau tertipu dengan perhiasannya, karena ia hanyalah jalan, bukan tujuan. Baik, selanjutnya mari kita bahas sumber dari kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi dapat berasal dari beberapa aspek. Pertama, harta dan kekayaan. Kedua, kesehatan dan nikmat fisik. Status sosial dan popularitas. Keluarga dan hubungan sosial, ilmu dan prestasi akademik. Ini adalah beberapa dari sumber kebahagiaan duniawi. Selanjutnya, mari kita bahas terkait kebahagiaan ukhrawi. Secara definisi, kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan yang abadi dan sejati, yang tidak bergantung pada materi, jabatan, dan kesenangan duniawi. Kebahagiaan ini hanya dapat diperoleh melalui kesadaran spiritual, ibadah yang tulus, dan penyucian hati. Kebahagiaan sejati adalah ketika hati merasa damai dalam mengingat Allah dan jiwa terbebas dari ketergantungan dunia. Inilah kebahagiaan sejati menurut Al-Ghazali. Sedangkan sumber untuk kebahagiaan ukhrawi ini menurut Al-Ghazali, yang pertama adalah mengenal Allah atau ma'rifatullah. Yang kedua, ibadah yang ikhlas. Yang ketiga, penyucian hati. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Pertama, hatinya tenang dan damai, tidak cemas dengan dunia karena ia menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tergantung pada dunia, tidak selalu senang dengan kesuksesan duniawi, juga tidak terlalu sedih saat kehilangan sesuatu yang bersifat duniawi. Selalu bersyukur dan bersabar, tidak mengeluh dalam kesulitan dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Cinta pada ilmu dan ibadah, merasakan kenikmatan dalam belajar agama dan ibadah kepada Allah. Mudah memaafkan dan tidak dendam, karena hatinya bersih dan terbebas dari kebencian. Tingkatan dari kebahagiaan. Pertama adalah kebahagiaan indrawi. Kedua adalah kebahagiaan akal. Tiga adalah kebahagiaan moral. Yang keempat adalah kebahagiaan spiritual. Bagaimana cara kita mencapai kebahagiaan sejati? Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, mengenali diri sendiri, mencari ilmu yang benar, memurnikan hati dari penyakit spiritual, beribadah dengan ikhlas dan konsisten, berbuat baik kepada sesama,
menerima takdir dan ikhlas. Mengendali diri sendiri. Mengapa penting? Seseorang harus memahami hakikat dirinya sebelum bisa mencapai kebahagiaan sejati. Menurut Al-Ghazali, manusia terdiri dari dua aspek. Yang pertama, jasmani atau fisik, dan ruhani atau jiwa. Langkah-langkahnya adalah menyadari bahwa kebahagiaan duniawi bersifat sementara, mengendali kelemahan diri dan memperbaiki akhlak, memahami bahwa tujuan utama hidup adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali berkata, barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Cari ilmu yang benar. Mengapa? Ilmu adalah jalan menuju kebijaksanaan dan pemahaman tentang makna hidup. Bagaimana langkah-langkah dalam mencari ilmu yang benar? Pertama, mempelajari ilmu agama lebih dekat dengan Allah, memahami ilmu dunia sebagai sarana untuk beribadah dan manfaat bagi orang lain, menghindari kesombongan dalam menuntut ilmu. Ilmu yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah hanya akan menambah kesombongan dan menjauhkan dari kebahagiaan sejati. Memurnikan hati dari penyakit spiritual. Hati yang dipenuhi sifat buruk seperti iri, dengki, sombong, dan tamak akan menghalangi seseorang mencapai kebahagiaan sejati. Untuk itu, menjauhi sifat iri atau hasad dan takabur atau sombong, mengendalikan hawa nafsu dan tidak berlebihan dalam urusan dunia, mengembangkan sifat sabar, syukur, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ghazali mengajarkan bahwa pembersihan hati utama dalam merasakan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Beribadah yang ikhlas dan konsisten. Ibadah adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ketenangan batin. Langkah-langkah yang harus dilakukan: mendirikan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu, memperbanyak zikir dan doa agar selalu terhubung dengan Allah, membiasakan diri dengan ibadah sunnah seperti tahajud, sedekah, dan puasa sunnah. Yang kelima adalah berbuat baik kepada sesama. Kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan dengan manusia. Langkah-langkahnya membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan, memanfaatkan kesalahan orang lain agar hati tetap bersih, menjalin silaturahmi, dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Al-Ghazali menekankan bahwa kebahagiaan tidak datang dari egoisme, tetapi dari memberi dan berbagi. Menerima takdir dengan ikhlas. Hidup tidak selalu sesuai dengan harapan, dan menerima takdir Allah adalah kunci ketenangan hati. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Yakin bahwa setiap kejadian memiliki hikmah yang terbaik. Al-Ghazali berkata, kebahagiaan sejati bukanlah ketika seseorang memiliki semua yang diinginkan, tetapi ketika ia ikhlas atas takdir yang telah ditetapkan Allah untuknya. Terakhir, kesimpulan. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kesenangan duniawi, tetapi dalam kedekatan dengan Allah.
Ia membagi kebahagiaan dalam 4 tingkatan: indrawi, intelektual, moral, dan spiritual. Di mana kebahagiaan spiritual adalah yang tertinggi. Untuk mencapainya, seseorang harus mengenali dirinya sendiri, menuntut ilmu yang benar, memurnikan hati dari sifat buruk, beribadah dengan ikhlas, berbuat baik kepada sesama, serta menerima takdir dengan penuh keridhaan. Kebahagiaan sejati hanya dapat dirasakan oleh hati yang bersih dan selalu mengingat Allah. Demikian presentasi dari saya terkait kebahagiaan sejati menurut Al-Ghazali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.